Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Susuk Nyi Blorong. Kali ini memasuki part yang keempat yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama Pindut. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang berada di Kaskus ya teman-teman. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita mulai ceritanya. Keesokan harinya, seperti biasa, Bram mendatangi klinik milik Putri dan berharap bisa bertemu dengan wanita itu lagi. Namun, kali ini dia harus kecewa. Lantaran karena ternyata Putri tidak datang karena sakit. Panik sudah tentu. Bram begitu peduli pada Putri dan melakukan berbagai cara untuk bisa menghubungi wanita itu. Namun sialnya, ponsel milik Putri tidak aktif. Kenapa perasaanku nggak enak gini ya? Gerutu Bram sambil menyalakan mesin mobilnya. Pria itu masih bingung harus bagaimana. Akhirnya setelah berpikir cukup lama, pria itu pun memutuskan untuk pergi untuk menjenguk Putri, wanita pujaannya itu. Putri merasa bosan berdiam diri di dalam kamar. Dia pun memutuskan untuk pergi ke taman yang berada di dekat rumahnya untuk mengusir rasa bosannya itu. Dia pun segera melangkah menuju taman usai memasukkan beberapa buku dan sebuah Walkman ke dalam tasnya. Sampai di taman, Putri memakai headset dan mendengarkan musik kesukaannya. Sesekali dia membuka buku dan membacanya perlahan. Namun, belum terlalu lama Putri merasakan pusing dan juga mual. Pandangannya berputar-putar dan membuatnya semakin tersiksa. Dia pun merogoh tas dan mencari ponselnya. Duh, aku lupa nggak bawa ponsel lagi, gumamnya padahal dia berniat menelepon Mang Ujang untuk menjemputnya. Beberapa saat kemudian, terasa semilir angin dingin menghampiri tubuhnya. Putri terkesiap sejenak, lalu kemudian dia menutup matanya lalu membukanya kembali. Putri benar-benar tercengang karena melihat beberapa arwah sudah mengelilinginya. Ada yang mukanya rata, ada yang hancur lebur. Bahkan ada pula yang benar-benar berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Putri bergidik ngeri dan mencoba untuk tidak menghiraukan mereka. Namun arwah-arwah itu semakin mendekatinya. Tangan mereka terulur dan bersiap untuk mencekik Putri. Tentu saja wanita itu ketakutan setengah mati dan berteriak minta tolong. Sayangnya tidak ada seorang pun yang menghiraukan teriakan Putri. Orang-orang malah menganggap Putri gila dan mentertawakannya. Beruntung dari arah lain, Bram yang sedang mengendarai mobilnya menuju ke rumah Putri melihat wanita pujaannya itu seperti sedang dikejar sesuatu. Wajahnya terlihat ketakutan dan dia setengah berlari dengan mata memejam. Tanpa menunggu lama, Bram pun segera menghampirinya. "Putri, kamu gak apa-apa kan?" tanya Bram begitu turun dari mobil. Dia langsung membantu Putri yang terlihat ketakutan itu. Putri yang merasa mengenal suara itu pun memberanikan diri membuka matanya. Benar saja Putri mengenal pemilik suara itu. "Bram, tolong aku. Mereka mau membunuhku," rintihnya sambil memeluk lengan Bram dengan erat. "Tenanglah, aku ada di sini. Siapapun tidak akan bisa melukaimu." Bram pun mengantar Putri pulang ke rumahnya karena khawatir dengan keadaan wanita itu. Masih tersimpan rasa penasaran di dalam benaknya, namun pria itu berusaha menahan dan memilih untuk diam. Sesamanya di rumah Putri, Bram pun segera membangunkan Putri yang sempat tertidur karena kelelahan. "Putri, kita udah sampai nih," ujar Bram dengan lembut. Putri pun kemudian membuka matanya perlahan, lalu menghela nafasnya. "Syukurlah. Sebenarnya ada apa, Putri? Kenapa kamu begitu ketakutan? Ayo masuk dulu."
Nanti aku ceritain semuanya, ajak Putri dan juga turun dari mobil Bram. Tunggu aku di teras ya, aku ganti baju dulu, kata Putri begitu mereka sampai di depan pintu masuk. Baiklah, suara Bram seraya berjalan ke teras. Mbok, itu Bram, teman Putri, bisa tolong kasih minum ke dia, Mbok? Putri mau ganti baju dulu. Baik non, sahut Mbok Inah dan berjalan ke dapur. Beberapa saat kemudian, Mbok Inah datang menemui Bram dan kemudian menghidangkan teh beserta beberapa makanan kecil. Ini Den, silakan dinikmati. Nggak usah repot-repot, Mbok, makasih ya. Mbok Inah pun mengangguk dan berpamitan untuk kembali ke dapur menyelesaikan urusannya. Beberapa saat kemudian, Donna terlihat tiba di rumah dan melihat Putri sedang berjalan turun dari tangga. Pikiran jahat mulai merasuki kepalanya. Andai saja kamu jatuh dari tangga itu dan kakimu patah, aku pasti akan sangat bahagia sekali, umpatnya dengan tatapan penuh amarah. Tiba-tiba sosok wanita yang selalu berada di belakang badan Donna langsung menghilang dan muncul di belakang badan Putri. Sosok itu menunjukkan senyumannya yang benar-benar jahat dan matanya yang melotot. Terlihat ia tengah bersiap mendorong tubuh Putri agar jatuh dari tangga itu. Bram yang tengah menunggu Putri sambil menikmati teh buatan Mbok Inah tiba-tiba saja tersentak. Sayup-sayup suara seperti bisikan terdengar di telinga Bram. Bram, cepat tolong Putri, dia dalam bahaya besar. Bram mengenali suara itu sebagai suara Nenek Ratih yang rupanya mengetahui rencana jahat Nyi Blorong untuk mencelakai Putri. Tanpa berpikir lebih lama lagi, Bram langsung menerobos masuk ke rumah Putri. Dan benar saja, pria itu mendapati Putri yang terjatuh dari tangga dan dengan sigap, Bram segera menangkap tubuh wanita pujaannya itu. Putri, kamu gak apa-apa kan? Tanya Bram sambil melihat Putri yang masih ketakutan karena melihat sosok wanita yang berada di dekatnya. Pada saat bersamaan, Putri melihat arwah Nenek Ratih menarik selendang Nyi Blorong dan menghilang entah kemana. Aku gak apa-apa kok. Kamu bisa turunin aku. Terima kasih, ujar Putri sedikit tenang. Donna yang melihat kejadian itu pun berjalan mendekat. Dia sama sekali tidak mengira Bram akan muncul tiba-tiba dan menyelamatkan si Putri. Hatinya terbakar api cemburu dan tidak bisa terima begitu saja kedekatan pria idamannya itu dengan Putri. Loh, Bram, kok kamu ada di sini? Tanya Donna karena terkejut. Iya, katanya Putri sakit, makanya aku kesini jenguk dia. Segitu baiknya kamu, aku curiga sebenarnya kalian berdua ini ada hubungan apa sih? Tanya Donna dengan sinis. Putri mengetahui nada suara Donna terdengar kesal. Dia tahu Donna tidak suka dirinya dekat dengan Bram. Kami cuma teman kok, Don. Ya udah, aku ke belakang dulu. Kalian ngobrol aja. Putri pun pergi meninggalkan mereka berdua karena tidak ingin membuat masalah dengan sepupunya itu. Bram ingin menyusul Putri, tetapi Donna menjaga langkahnya. Bram, tunggu, kita harus bicara. Pinta Donna. Kita bicaranya besok aja ya, aku permisi dulu, sahut Bram seraya pergi meninggalkan Donna yang semakin merasa kecewa dan juga muak karena pria yang dia sukai tidak pernah menganggapnya sama sekali. Bram meninggalkan Donna dan menyusul Putri ke teras. Pria itu terenyuh melihat Putri tengah duduk sendirian. Wanita pujaannya itu terlihat sedih dan Bram terus menatapnya dari belakang. Ada sesuatu yang membuat Bram selalu mengkhawatirkan keadaan Putri dan ingin terus melindunginya. Namun dia tidak tahu sesuatu itu apa. Bram begitu mengagumi ketabahan Putri dalam menjalani kehidupannya yang berbeda dengan manusia lainnya. Pria itu salut karena Putri terus berusaha mengendalikan ketakutan yang timbul akibat kemampuan mistis yang dimilikinya itu. Putri membenahi posisi duduk saat melihat Bram datang menyusulnya. Sudah ngobrolnya sama Donna? Kok cepet banget? Aku sama dia juga tiap hari ketemu di tempat kerja. Jadi ya kami bisa ngobrol kapan aja. Beda sama kamu yang sulit banget ditemui. Lagian aku kesini mau nemuin kamu bukan dia.
ujar Bram terang-terangan. Putri menatap pria itu yang tengah duduk di hadapannya itu dengan malu-malu. Makasih ya udah nolongin aku 2 kali hari ini. Iya, sudah seharusnya. Maksudnya? Putri balik bertanya. Entah kenapa hatiku terasa enggak tenang saat kamu dalam bahaya. Lagi-lagi Putri tersipu malu mendengar penuturan itu. Setelah beberapa saat kemudian dia pun menceritakan kejadian di taman tadi itu pada Bram dan juga sesosok wanita yang selalu berada di belakang Donna. Mengapa mereka mau mencelakaimu? Aku juga nggak tahu apa alasannya. Oh iya, nenek kamu ada di sini. Biarkan aku bertanya beberapa hal dulu kepadanya. Bram pun kemudian mengangguk dan menyimak dengan serius. Meskipun dia tidak bisa melihat kehadiran sang nenek, pria itu ingin memahami cara Putri berinteraksi dengan arwah nenek Ratih. Nek, makasih tadi udah nolongin Putri. Tapi wanita itu sebenarnya siapa, Nek? Tanya Putri pada arwah nenek Ratih yang berdiri di hadapannya. Itu Nyi Blorong. Dia yang menjaga Donna untuk saat ini. Menjaga Donna? Kok bisa, Nek? Tapi dulu Donna nggak ada yang jaga loh. Aneh. Kalau orang zaman dulu menyebutnya gembolan susuk, nak. Jadi Donna sekarang memakai susuk dan benda itulah yang menjaganya sekarang. Astagfirullah, susuk? Buat apa Donna memakai susuk, Nek? Nak Putri, sepertinya Donna mengincar Bram dan ingin mencelakaimu. Waktu nenek di sini hanya tinggal beberapa hari lagi, nenek tidak bisa menjaga kalian selamanya. Bisakah kalian pergi ke rumah pamannya Bram? Nenek rasa dia bisa membantu kalian. Pungkas nenek Ratih dan langsung menghilang. Putri menatap Bram dan kebingungan harus mulai bercerita dari mana. Kenapa Put? Nenekku bilang apa? Apa kamu merasa ada yang aneh dengan Donna? Bagiku sih biasa aja, tapi kayaknya anak-anak lain makin tergila-gila sama Donna. Entah kenapa ya, jawab Bram. Dia pakai susuk buat ngedapetin kamu Bram, ujar Putri tiba-tiba. Astagfirullah, gak mungkin lah, gak usah bercanda deh, sahut Bram yang tidak percaya sama sekali. Yang dorong aku dari tangga tadi itu arwah penjaga susuk Donna. Dia gak suka ngelihat kamu terlalu dekat sama aku, sahut Putri. Serius kamu? Apa itu tadi juga nenekku yang bisikin suruh cepat-cepat nolongin kamu? Iya, itu bisikan dari nenek Ratih, sahut Putri. Waktu nenek di dunia ini tinggal beberapa hari lagi, beliau nggak bisa menjaga kita selamanya di sini dan meminta kita pergi ke rumah pamanmu. Oh, Paman Tirto, nenekku bilang begitu ya? Baiklah, minggu ini aku jemput kamu ya. Kita kesana bareng-bareng, ajak Bram. Iya, sahut Putri setuju. Malam itu Bram tidak bisa tidur di kamarnya. Dia gelisah memikirkan semua kejadian hari ini yang membuatnya bingung. Bram pun kembali mengingat semua perkataan Putri dan bangkit dari ranjangnya. Pria itu membuka laptopnya dan mencari informasi tentang susuk. Setelah beberapa lama mencari di internet, Bram mendapatkan beberapa informasi penting. Jadi seperti ini, gumamnya bermonolog. Keesokan harinya setelah terbebas dari kesibukan mengurus pasien, Bram sengaja mengajak teman-temannya untuk makan siang. Tidak lupa Bram pun turut mengundang Donna. Tumben banget ngajakin kita makan. Ada angin apa nih Bram? Ejek Clara. Iya nih kayak seneng banget tuh anak, sahut Ridwan. Nah kawan-kawan, pesanannya sudah datang, seru Bram sambil meletakkan beberapa piring sate ayam dan kambing. Apa nggak ada menu lain ya? Tanya Donna yang terkejut melihat piring-piring berisi sate itu. Dia pantang menyantap sate karena memakai susuk. Kenapa Don? Bukannya kamu suka banget makan sate? Tanya Clara keheranan melihat sikap Donna. Sebagai teman baik, Clara tahu pasti bahwa Donna sangat menyukai sate. Aku lagi diet nih, sahut Donna beralasan. Sate ini dibakar Don, bukan digoreng. Dijamin gak bikin gemuk kok. Yaudah yuk makan, sahut Bram yang terus berusaha menawarkan sate itu pada Donna. Donna pun tidak bisa mengelak lagi mendengar ucapan manis dari mulut Bram.
Dengan wajah cemberut, Donna pun memakan sate itu dengan cara melepaskan daging sate itu dari tusuknya menggunakan garpu. Loh, kok nggak dimakan dari tusuknya, Don? Rasanya beda tahu, celetuk Ridwan yang masih sibuk mengunyah daging di mulutnya. Ya, aku suka makan kayak gini kok. Udah, jangan pedulikan aku, lanjut aja makannya. Melihat sikap Donna, akhirnya Bram pun mengetahui bahwa Donna pantang memakan sate dari tusuknya. Sama seperti tulisan pada artikel yang dibacanya semalam. Rencana Sylvie untuk mengundang keluarga Bram sudah mendapat izin dari Krishna. Itu berarti rencananya untuk menjodohkan Donna dengan Bram tinggal selangkah lagi. Sylvie tidak ingin Donna kalah bersaing dengan Putri untuk mendapatkan cinta Bram. Rasa benci di hatinya semakin memuncak dan keinginannya untuk menyingkirkan Putri semakin besar. Malam pun tiba dan undangan makan malam itu sudah diterima oleh keluarga Bram. Berbagai hidangan sudah tersaji lengkap di atas meja makan. Tidak lama kemudian keluarga Bram pun datang dan makan malam pun dimulai. Saat di meja makan mereka menikmati hidangan diselingi obrolan ringan. Sesekali terdengar gelak tawa di antara mereka. Oh, ini tante, aku ada sedikit oleh-oleh, ujar Bram sembari memberi sekeranjang buah berisi pisang raja. Aduh, gak usah repot-repot nak Bram, sahut Sylvie yang terkejut melihat pisang raja itu. Enggak kok tante, biasa aja. Bram pun tersenyum puas. Bram sudah dewasa ya? Sudah punya pacar belum nak? Tanya Krishna berbahasa basi. Saya suka sama seorang wanita om, tapi kayaknya wanita itu masih menutup hatinya. Yang semangat, kamu itu cowok, harus pantang menyerah. Oh iya om, makasih ya om, sahut Bram seraya melirik Putri yang duduk diam tepat di hadapannya. Donna juga semakin cantik ya, sudah dewasa dan persis sama mamanya, puji Wahyu ayahnya Bram. Ah om ini bisa aja, sahut Donna malu-malu. Kalian berdua pacaran ya? Kok jadi malu-malu gini? Ledek Bagas yang sedari tadi menyimak obrolan. Enggak kok kak, kami cuma temenan aja, sahut Bram buru-buru menanggapi dan juga melirik ke Putri lagi. Donna langsung merasa kecewa mendengar perkataan Bram. Dia sangat berharap pria itu akan menerima cintanya. Tapi kalau kalian berdua memang pacaran, tante sama om sih setuju-setuju saja kok, timba Sylvie melancarkan aksinya. Sebenarnya wanita yang saya suka itu... Ucapan Bram berhenti dan langsung berdiri menghampiri Putri. Saat melihat wanita itu seperti orang gak bisa napas. Putri merasakan hawa panas yang menyengat di bagian lehernya. Semua orang turut panik melihat Putri yang sedikit kejang dan tidak bisa berkata-kata. Putri, kamu kenapa Put? Tanya Bram dengan cemas. Tanpa menunggu waktu lama, Putri pun segera dilarikan ke rumah sakit. Namun anehnya, dokter malah mengatakan bahwa Putri baik-baik saja dan tidak ada hal yang serius. Dokter bahkan beranggapan bahwa Putri hanya mengalami gangguan pernafasan biasa. Tentu saja Bram tidak bisa menerima begitu saja diagnosa dokter itu. Jelas-jelas dia melihat Putri kesakitan karena sesuatu terjadi di lehernya. Bram tidak bisa lagi menahan rasa cemasnya terhadap Putri. Putri terbaring dan menangis sendirian di dalam kamar perawatan. Bram yang sedang menunggunya pun datang menghampiri. Putri, kenapa kamu menangis? Ada apa? Putri beranjak dari tempat tidurnya lalu duduk bersandar. Dia menatap langit-langit kamar dan kembali terisak. Aku salah apa sama mereka Bram? Aku gak pernah sekalipun ganggu mereka, isak Putri sambil terus menangis. Bram mendekat dan perlahan memeluk wanita itu, lalu menepuk-nepuk bahunya agar perlahan Putri kembali tenang. Besok aku akan membawamu ke rumah pamanku. Aku ingin semua ini segera berakhir. Bertahanlah sebentar lagi ya, sahut Bram seraya menggenggam tangan Putri dengan erat. Sementara dari luar jendela kamar, tampak Krishna sedang melihat mereka berdua. Dia tahu bahwa Bram berusaha melindungi Putri. Krishna pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamar itu. Keesokan harinya, Putri sudah diizinkan pulang karena dari hasil pemeriksaan menyeluruh, tidak ditemukan penyakit serius apapun di dalam tubuh Putri. Padahal keadaan Putri belum sepenuhnya membaik.
Hal itu dimanfaatkan Bram untuk membawa Putri mengunjungi Paman Tirto. Pria itu pun segera meminta izin kepada Krishna untuk membawa Putri. Semula Krishna kurang setuju melihat keadaan Putri yang masih sangat lemah. Namun Bram terus mendesak Krishna untuk memberinya izin. Alhasil Krishna pun memberikan izin dengan catatan bahwa Bram harus membawa Putri dengan hati-hati dan kembali dengan selamat. Bram pun menyetujui syarat yang diajukan Krishna dan segera membawa Putri untuk masuk ke dalam mobilnya. Sementara di dalam mobil, Putri terbaring lemas dan tubuhnya menggigil. Keringat dingin terus mengalir dan membasahi baju yang dikenakannya. Bahkan beberapa kali dia mengigau memanggil nama sang ibu. "Putri, bertahan sebentar lagi ya," ujar Bram cemas sambil menggenggam tangan wanita itu. Sepintas Bram melihat ada tanda bekas cekikan yang semakin terlihat menghitam di leher Putri. Pria itu tidak tahu apa penyebabnya, namun yang pasti dia melihat Putri begitu sangat kesakitan. Saat di perjalanan, Bram menyempatkan diri menelepon sang paman. Dia cemas melihat keadaan Putri yang semakin lemah dan tidak ingin gegabah mengambil keputusan. Sebelumnya, Bram sudah lebih dulu memberitahukan maksud kedatangannya dan sempat menceritakan kejadian yang dialami Putri kepada sang paman. "Halo Om, bagaimana ini Om? Putri tambah kesakitan dan terus merintih Om," ucap Bram kebingungan. "Apa ada tanda yang lebih jelas Bram?" tanya Paman Tirto dari seberang telepon itu. "Itu Om, di lehernya Putri ada bekas cekikan dan makin lama makin menghitam. Padahal kemarin tanda itu tidak ada Om," jelas Bram. "Bram, apa kamu membawa Al-Quran atau tasbih di mobil kamu? Kalau ada, taruh itu di badan Putri. Itu akan mengurangi rasa sakitnya," sahut Paman Tirto. "Oh iya Om, aku coba cari dulu." Bram pun menutup ponselnya dan mencari Al-Quran atau tasbih sesuai arahan dari sang paman. Dia ingat pernah membawanya sesekali dan akhirnya menemukan benda itu. "Putri, pegang ini erat-erat, bentar lagi kita akan sampai kok," pinta Bram yang kemudian sambil meletakkan Al-Quran itu di tangan Putri. Putri hanya mengangguk lemah. Karena sudah tidak mampu berbicara lagi, wajahnya pun terlihat semakin memucat. Hampir setengah jam kemudian mobil yang mereka tumpangi pun sampai di depan rumah Paman Tirto dan Bram pun langsung membopong Putri masuk ke rumah. Saat di dalam rumah, rupanya Paman Tirto sudah menyiapkan bak besar berisikan air yang ditaburi oleh beberapa bunga di atasnya. "Masukkan dia ke dalam air ini, cepat Bram," perintah Paman Tirto. "Baik Om." Bram langsung memasukkan tubuh Putri ke dalam bak air itu. Tirto membaca ayat-ayat suci Al-Quran sembari mengitari bak air itu. Sesekali dia ini mengguyur tubuh Putri dan terakhir dia mencelupkan kepala Putri ke dalam air itu agar seluruh badannya basah. Saat Putri muncul lagi ke permukaan, bola matanya menghitam. Paman Tirto langsung mengambil 2 lembar daun kelor dan mengusapkan ke mata Putri. Tiba-tiba saja wanita itu langsung pingsan. "Bram, coba panggilkan tatemu." Bram pun memanggil Indah, tantenya, untuk masuk ke kamar. "Bu, tolong bantu Putri ganti baju ya Bu," pinta suaminya. "Iya ya." Indah membantu Putri berganti pakaian lalu membaringkan tubuh wanita itu di atas ranjang. "Om, gimana keadaan Putri?" tanya Bram yang masih sangat cemas. "Om sudah mengembalikan susu kiriman itu. Mungkin sekarang susu itu menyerang pemiliknya. Om juga sudah menutup mata batin milik Putri. Sejak hari ini dia tidak akan bisa melihat arwah-arwah lagi," jelas Tirto. "Terima kasih Om," sahut Bram seraya mencium telapak tangan pamannya. Dia benar-benar lega mendengar bahwa keadaan Putri baik-baik saja. Sementara itu di rumah, Donna yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba saja merasa kepanasan dan menjerit kesakitan. Sylvie pun tergopoh-gopoh mendatangi kamar Donna. Wanita itu terperanjat saat melihat sang putri terduduk sambil terus menggaruk seluruh tubuhnya karena merasakan gatal yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, ketika Sylvie mendekat, sekujur tubuh putrinya itu sudah dipenuhi oleh bintik-bintik berwarna merah. Donna terus menggaruk dan berteriak kesakitan.
"Donna, kamu kenapa sayang?" tanya Sylvie yang terlihat jijik melihat beberapa bagian tubuh Donna mengelupas akibat digaruk dengan kasar. "Enggak tahu Ma, badanku panas banget. Ah, gatel mah. Ada apa ini mah?" Donna menerima akibatnya karena melanggar aturan yang paling penting dalam memakai susuk. Susuk itu hanya boleh untuk memikat lelaki tetapi bukan untuk menyakiti seseorang. Kini Donna harus menerima konsekuensinya. Sekujur tubuhnya dipenuhi bintik merah, mengelupas dan bernanah. Wanita itu terus mengerang kesakitan. Putri mulai tersadar dan membuka matanya perlahan. Dia melihat Bram terkantuk-kantuk menunggunya di samping ranjang. Putri tersenyum dan merasa terharu karena kini dia yakin bahwa Bram memanglah pria yang baik dan Putri merasa beruntung bisa mengenal pria itu. Saking mengantuknya, kepala Bram terantuk menabrak pinggiran ranjang. Pria itu pun kaget dan terbangun. Lebih kaget lagi karena ternyata Putri sudah sadar. "Kamu sudah bangun, Putri?" tanya Bram sambil menggenggam tangan Putri dengan erat. Putri pun beringsut duduk dan bersandar. Wanita itu melemparkan senyuman manis pada Bram, pria yang selama ini begitu perhatian dan berusaha melindunginya. "Apa yang terjadi, Bram? Kenapa aku nggak ingat sama sekali?" "Tadi pamanku yang ngobatin kamu," sahut Bram. Beberapa lama kemudian Paman Tirto pun datang menghampiri mereka dan memeriksa keadaan Putri. "Kamu sudah bangun, Nak? Gimana perasaan kamu sekarang?" "Oh iya Om, tubuh saya terasa lebih ringan. Apa ada sesuatu yang terjadi sama saya Om?" tanya Putri penasaran. "Susuk yang dipakai saudaramu itu telah menyerang dan juga mencoba membunuhmu. Untungnya Bram segera membawamu ke sini, jadi Om bisa membantumu. Kalau terlambat sedikit saja, nyawa kamu bisa melayang," terang Paman Tirto. "Terima kasih banyak ya Om atas bantuannya," ujar Putri dengan mata berkaca-kaca. Dirinya sungguh tidak menyangka bahwa Donna akan melakukan hal kejam itu kepadanya. "Dan juga Om sudah menutup mata batin kamu, jadi mulai sekarang kamu gak akan bisa melihat arwah lagi. Hiduplah seperti orang normal lainnya ya." "Alhamdulillah, baik Om," sahut Putri tersenyum dengan lega. "Om, boleh kan aku bawa Putri keluar untuk cari makan?" tanya Bram tiba-tiba. "Iya boleh, tapi jangan pulang malam-malam ya." "Siap Komandan," sahut Bram bersemangat. Bram mengajak Putri untuk makan malam di sebuah restoran sederhana yang berada tidak jauh dari rumah Paman Tirto. Bagaimanapun Bram masih merasa khawatir jika tiba-tiba keadaan Putri kembali tidak stabil. "Kamu pasti lapar, ini aku pesan makanan yang banyak buat kamu," ujar Bram sambil tersenyum. Putri memandang Bram dengan senyum manisnya dan terus menatap pria di hadapannya itu. Wanita itu mulai merasakan kekaguman pada sosok Bram yang sangat baik sekali dan perhatian kepadanya. Putri pun teringat saat Bram terus berusaha membantu dan tidak pernah bersikap kasar kepadanya. Tidak bisa dipungkiri lagi, Putri mulai jatuh cinta pada Bram. "Iya, kamu juga harus makan. Kamu pasti capek kesana kemari nolongin aku," sahut Putri seraya mengambil lauk dan meletakkannya ke piring Bram. "Aku gak akan pernah capek kalau itu menyangkut kamu." "Bram," Putri kemudian memanggilnya dengan lirih. "Iya, makasih ya untuk semuanya. Untuk tetap bertahan di sisiku, ya sampai hari ini," ujar Putri menatap pria yang sangat baik itu. Bram tersenyum dan memegang tangan Putri yang kali ini tidak menolaknya. "Apa kamu tahu kenapa aku melakukan semua ini? Itu karena aku menyukaimu. Aku ingin selalu di sampingmu dan ingin melindungimu dan gak ingin melihatmu terluka lagi," tutur Bram dengan bersungguh-sungguh. "Iya, aku tahu. Terima kasih ya karena masih menyukaiku walaupun kamu tahu keadaanku seperti ini. Kukira aku tidak pantas untukmu," sangka Putri. "Aku tulus mencintaimu dan aku akan menerima semua kekuranganmu. Jadi, apa kamu mau menerima cintaku?" tanya Bram lagi. Putri menghela nafas dan berpikir sejenak. Hatinya berbunga-bunga mendengar permintaan Bram. Dirinya sadar bahwa rasa cinta itu juga telah tumbuh di hatinya.
Iya, aku terima cinta kamu, Bram," sahut Putri sambil tersenyum lebar. "Yes, akhirnya Putri menerima cinta aku," teriak Bram yang sontak membuat semua orang menatap ke arahnya. Udah, jangan teriak-teriak gitu, malu tahu." Putri kemudian menarik Bram untuk duduk lagi. "Aku seneng banget sumpah." Putri tersenyum malu menatap Bram yang kini resmi menjadi kekasihnya itu. Hatinya berbunga dan juga berbahagia karena kini telah ada sosok pria yang akan terus menjaganya. "Oh iya Bram, gimana keadaan Dona sekarang?" "Aku juga nggak tahu, tapi kata pamanku susuk itu akan menyerang balik ke pemiliknya." "Kamu nggak usah cemas, besok kita langsung pulang. Malam ini kita menginap di rumah paman dulu karena hari sudah mulai gelap. Nanti biar aku yang ngabarin Om Krisna." Putri mengangguk tanda setuju. Dia semakin kagum pada sosok Bram yang begitu bertanggung jawab. Putri bersyukur telah dipertemukan dengan Bram. Krisna dan juga Bagas baru saja pulang dari kantor. Mereka bergegas masuk ke kamar Dona untuk melihat apa yang terjadi setelah mendengar rintihan kesakitan dari kamar itu. "Ada apa ini, Mah? Kenapa Dona jadi seperti ini?" tanya pria itu cemas melihat keadaan putrinya. Sylvie hanya terdiam dan tidak ingin berkata-kata apapun. Istri Krisna itu tengah dilanda rasa cemas karena takut rahasia besar yang selama ini disimpannya akan terbongkar. Wanita itu kebingungan menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. "Mah, cepat katakan, apa yang sebenarnya terjadi?" bentak Bagas yang tidak tahan lagi melihat Sylvie bungkam. Desakan itu pun membuat Sylvie menyerah dan terpaksa menceritakan semua yang dia rahasiakan selama ini. Sylvie terisak saat menceritakan bahwa dirinya memakai susuk untuk mendapatkan cinta Kuncoro. Namun Sylvie kecewa karena Kuncoro lebih memilih ibunya Putri ketimbang dirinya. Kekecewaan itu semakin membesar dan melahirkan dendam di hati Sylvie. Semenjak itu Sylvie begitu membenci Putri dan ingin mencelakai keponakannya itu. Istri Krisna itu pun juga mengakui bahwa dia juga yang membujuk Dona untuk memakai susuk demi memenangkan hatinya Bram. Namun sekali lagi niat jahat itu tidak berhasil karena ternyata Bram lebih memilih Putri. Hal itu membuat Dona berniat mencelakai Putri. Naas niat jahat itu justru berbalik kepadanya dan malah melukai Dona. Sylvie bersimpuh dan memohon ampun pada sang suami. Wanita itu terus memohon agar Krisna memaafkan perbuatan jahatnya. Krisna sendiri benar-benar terpukul dan malu atas semua perbuatan istrinya, dan hari itu juga dia memutuskan untuk membawa semua keluarganya keluar dari rumah Putri. Suami Sylvie itu tidak ingin istrinya masuk penjara karena itu berarti tidak ada yang menjaga Dona nantinya. Krisna menyerahkan diri pada pihak berwajib dan mengakui semua kesalahan yang dilakukan istrinya. Akibatnya Krisna harus mendekam di dalam penjara untuk menebus kejahatan yang tidak pernah dia lakukan demi melindungi keluarganya. Putri sempat syok karena mengetahui dalang dari kecelakaan orang tuanya adalah Sylvie, pipinya sendiri. Putri yang dibesarkan dengan didikan yang baik itu tidak menyimpan dendam sama sekali kepada orang yang jelas-jelas membenci dan ingin mencelakainya. Putri justru mencoba mencari keberadaan Sylvie dan kedua anaknya, tetapi nihil. Mereka seperti berupaya menghindari Putri dan tidak ingin melihatnya lagi. Padahal wanita itu hanya ingin bertemu dengan mereka untuk melihat keadaan Dona. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Dona telah menghembuskan napas untuk yang terakhir kalinya. Menjelang kematiannya, Dona sempat meminta maaf kepada Putri dan menyesali semua perbuatannya. Namun, nasi sudah menjadi bubur dan hal yang terlanjur terjadi tidak mungkin bisa kembali. Putri yang mendengar kabar itu pun datang bersama Bram ke pemakaman sepupunya. "Putri, maafin Tante ya. Tante sungguh jahat dan bersalah telah menghancurkan keluargamu, Put," isak Sylvie sambil terus menangis. Wanita itu tahu bahwa meski berkali-kali dirinya memohon ampun, hal itu tidak akan mampu menghidupkan kembali kedua orang tuanya Putri. "Cukup Tante. Putri sudah memaafkan Tante." Tanpa berkata-kata lagi, Putri pun bergegas pergi meninggalkan mereka. Saat sudah berada di dalam mobil, Putri menangis terseduh-seduh karena tidak mampu lagi menahan rasa sakit di hatinya. Bram yang melihat kekasihnya terseduh
kemudian langsung memeluk dan juga berusaha menenangkannya dengan lembut. Putri melampiaskan tangisannya dalam pelukan Bram. "Mang, bisa tolong berikan dokumen ini ke Tante Sylvie?" pinta Bram yang tidak ingin meninggalkan kekasihnya itu. "Iya Den, baiklah," sahut Mang Ujang. Bram kembali mengelus rambut Putri yang masih terisak di pelukannya. "Apa perasaanmu sudah sedikit lega sekarang?" tanya Bram dengan lembut. Putri kemudian mengangguk perlahan dan Bram menghapus air mata yang membasahi pipi mungil wanita itu. "Sekarang semuanya sudah selesai. Allah sudah memberikan balasan yang setimpal untuk tantemu itu. Kamu bisa bernapas dengan lega sekarang," ujar Bram. "Apa aku sudah melakukan yang terbaik, Bram? Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, sayang. Aku bangga sama kamu. Pacarku ternyata bukan orang yang pendendam," sahut Bram seraya mengecup kening kekasihnya itu. Mang Ujang datang mengambil Sylvie dan memberikan sebuah amplop coklat berisi dokumen pada wanita itu. "Nyonya, ini saya mau menyampaikan titipan dari Non Putri." Sylvie terdiam sesaat memandangi amplop coklat di tangan Mang Ujang. Perasaannya tidak menentu. "Apa ini, Mang?" tanya Sylvie saat menerima dan membuka amplop itu. Seketika air mata Sylvie kembali tumpah usai membaca isi dokumen itu. Wanita yang pernah berniat jahat pada Putri itu tidak mengira bahwa Putri akan memberi beberapa aset kekayaan keluarga Kuncoro untuknya. Sylvie terharu dan karena ternyata Putri ini tidak menyimpan dendam sama sekali kepadanya, dan hal itu semakin membuat Sylvie menyesali perbuatannya. Kini Putri tidak perlu mengkhawatirkan lagi keadaan keluarga Krishna karena mereka bisa melanjutkan hidup dengan aset yang diberikannya. Selain itu, sebagai pewaris tunggal kekayaan keluarga Kuncoro, Putri meminta bantuan ayahnya Bram untuk mengelola rumah sakit yang dulu diurus oleh Krishna. Bersama Bram yang kini menjabat sebagai direktur rumah sakit, Putri menjalani hari-harinya dengan perasaan tenang dan bahagia. Bahkan dalam waktu dekat Bram berniat untuk menikahinya. Putri berdiri di jendela kamar dan melihat sosok wanita berbaju putih tengah memandangnya dari luar jendela dan tersenyum kepadanya. Sosok itu melambaikan tangannya seolah berpamitan. Entah mengapa Putri langsung meneteskan air matanya melihat pemandangan itu. "Ibu, ibu, bu," teriak Putri memanggil sang ibu. Bram yang mendengar teriakan itu langsung mendatangi Putri yang rupanya tengah mengigau. "Putri, kenapa sayang? Ada apa? Kenapa nangis gini?" Bram membangunkan Putri dari tidurnya. Putri tidak berbicara apa-apa dan langsung memeluk pria yang kini telah sah menjadi suaminya itu. Ternyata selama ini sang ibu masih terus mengikuti Putri. Kini setelah semua masalah ini selesai, beliau bisa pergi dengan tenang. "Kenapa sayang? Ada apa? Jangan bikin aku cemas," tanya Bram lagi karena Putri tidak menyaut. "Tadi aku mimpi ibu berpamitan." Dia tersenyum melihatku. "Kurasa ibu sudah bisa pergi dengan tenang sekarang," ujar Putri seraya mengusap air matanya. "Syukurlah, mungkin ibumu sudah tidak khawatir lagi karena sekarang ada aku yang menjaga kamu," sahut Bram dan memeluk wanita yang dicintainya itu. Mereka saling berpandangan, lalu Bram mengecup bibir Putri yang mungil. Mereka tersenyum bersama dan juga berpelukan kembali. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen, like, komen, dan share ya teman-teman sebanyak-banyaknya. Karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, yaitu part 1, part 2, dan juga part 3-nya, dan juga part 4 yang terakhir ini ya teman-teman, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita kali ini banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya ya teman-teman. Ya untuk kalian, intinya kalian bisa mengambil hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan juga membuang jauh-jauh hal yang buruknya ya teman-teman. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya dalam menambaki kehidupan ini. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya kurang jelas ataupun artikulasi banyak yang salah juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, notifikasi video terbaru dari channel ini akan langsung masuk ke HP kalian saat channel ini memposting video terbarunya dan cerita terbaru tentunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.